Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 811. Melihat ini, Tuhan muda bertanya lagi. Ayahnya berhenti dia dan berkata kepada Wu Sunyi. Sunyi, aku bisa mengerti suasana hati Anda kusut. Jangan berpikir begitu banyak tentang hal itu sekarang. Mari kita memulihkan pertama. Anda tidak bisa jatuh ke bawah sebelum orang tua Anda benar-benar bangun. Changqing, jangan mengganggu sisa Sunyi ini. Lalu orang itu mengedipkan mata pada tuan muda. Tentu, Tuhan kecil juga akan bersedia, dan kemudian berkata kepada Wu Sunyi, Sunyi, maka kita tidak mengganggu Anda memiliki istirahat yang baik. Setelah mereka benar-benar menghilang, mata Wu Sunyi harus jatuh pada Wu Zipeng dan Yu Yuhui. Setelah waktu yang lama, dia mengertakkan gigi dan berkata pada dirinya sendiri, Mom dan Dad, aku akan membiarkan engkau hidup, tidak peduli berapa banyak Anda membayar. Aku akan membiarkan Lin Ming tahu bahwa aku benar-benar sakit panjang sueni, tapi selama dia bersedia memberi saya Ki Pulsa Naga, tidak peduli kondisi apa ia menempatkan ke depan, saya akan berjanji padanya. Petik 1. Tampaknya ia akhirnya memiliki ide. Ekspresi Wu Sunyi ini tidak lagi kusut. Lalu ia perlahan-lahan menutup mata dan mulai untuk pulih. Segera, lebih dari 2 jam berlalu. Pada saat ini, wajah Wu Sunyi kembali normal. Ia menyeka darah di wajahnya. Sepertinya dia tidak memiliki 7 lubang pendarahan sama sekali. Sehat. Pada saat ini, Wu Sunyi tidak bisa membantu tetapi bergerak, dan kemudian matanya tiba-tiba terbuka. Lin Ming. Begitu ia membuka matanya, ia melihat sosok di gua kristal es. Sayangnya, itu Lin Ming. Ketika Wu Sunyi hendak mengungkapkan jati dirinya, ia melihat bahwa Lin Ming adalah orang pertama yang membuka mulutnya. Dengan tampilan pembunuh, dia berkata kepada Wu Sunyi. Jadi Anda menyembunyikan sini, saya akhirnya menemukan Anda. Anda telah membunuh wanita saya, dan saya akan membuat Anda membayar dengan darah Anda. Petik 1. Ketika dia mendengar 4 kata, saya wanita, ia tidak tahu mengapa. Wu Yanyi tidak bisa membantu menarik hatinya. Dia tidak bisa membantu menelan 5 kata, saya Wu Yanyi, yang datang ke mulutnya. Kemudian wajah Wu Sunyi berubah dingin. Dia melihat Lin Ming dingin dan berkata, saya tahu Anda memiliki naga ki dalam tubuh Anda. Selama Anda bersedia untuk membiarkan saya mengambil naga ki, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 1. Mendengar ini, Lin Ming ejek. Setelah melihat Wu Zipeng dan Yu Yuhui, katanya sambil tersenyum. Aku tahu apa yang ingin Anda lakukan dengan naga pulsa ki untuk menyelamatkan orang, kan? Tapi jika Anda membunuh wanita saya, akan saya membiarkan Anda menyimpan orang. Kamu terlalu naif, haha. Petik 1. Pada akhir hari, Lin Ming ejek dan melihat bahwa ia memiliki pedang yang tajam di tangannya. Apa yang akan Anda lakukan, Lin Ming? Melihat ini, wajah Wu Sunyi berubah putih setelah menyikat. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang apapun. Dia berseru, Lin Ming, sebenarnya aku tunangan Anda, Wu Sunyi. Petik 1. Setelah itu, Wu Sunyi tidak berani menunda sedikit pun waktu. Dia mengusap tangannya di wajahnya, dan kemudian ia melihat bahwa wajah polos asli telah berubah dalam waktu singkat, dan wajah dengan ekspresi negara besar dan kota muncul. Namun, untuk kejutan besar Wu, Lin Ming masih penuh dengan udara pembunuh dan berkata dingin. Bahkan, saya telah dikenal untuk waktu yang lama bahwa Anda Wu Sunyi. Tapi sayangnya, Anda tidak lagi tunanganku. Dari saat Anda membunuh seorang wanita saya, Anda tidak lagi tunanganku. Sekarang, Anda hanya musuh di mata saya. Petik 1. Apa? Untuk sesaat, Wu Yanyi tertegun. Dai Mei mengerutkan kening dan matanya tetap. Dia memandang Lin Ming seolah-olah dia sedang melihat orang asing. Dia tidak percaya Lin Ming akan mengatakan hal seperti itu padanya. Memang,
dia sangat peduli dengan Lin Ming di masa lalu. Meskipun Lin Ming juga menyatakan ketidakpuasan, ia tidak pernah menunjukkan rasa jijik pun untuknya, bahkan berulang kali menyelamatkannya, dan membuat janji bahwa tidak peduli apa yang dia lakukan ke Lin Ming akan melindunginya. Adapun kata-kata, tidak lagi tunangan, Lin Ming tidak pernah menyebutkan mereka. Sekarang tiba-tiba, mendengar kata-kata Lin Ming, Wu Sunyi tidak percaya bahwa pria di depannya adalah yang dia tahu. Dia tidak bisa terus berkedip di matanya dan melonjak, "Kamu bukan Lin Ming. Kamu tidak bisa menjadi Lin Ming. Lin Ming tidak akan pernah melakukan ini padaku." Petik 1. Ketika dia mengatakan ini, mata Lin Ming melintas secara tidak sadar. Lalu dia mencibir dan berkata, "Wu Sunyi, kamu sangat naif." "Janji apa?" "Janji pria, Anda juga serius, Anda tidak hanya naif, tetapi juga sangat konyol. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Ada banyak wanita di sekitarku. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Terutama Anda membunuh wanita saya, jadi." Pada akhirnya, pedang di tangan Lin Ming tiba-tiba dibesarkan, dan kemudian menikam Wu Zipeng, yang paling dekat dengannya, di dada. Tidak. Melihat ini, Wu Sunyi hampir takut sampai mati. Dengan teriakan, momentum mengerikan bangkit darinya seperti badai. Pada saat yang sama, Wu Sunyi meraung, "Lin Ming, aku akan membunuhmu." Petik 1. Pada saat itu, sosoknya muncul langsung di depan Lin Ming seperti berkedip, dan telapak tangannya juga langsung ditepuk di dada Lin Ming. "Aku bukan lawanmu, tetapi jika kamu ingin membunuhku, kekuatanmu tidak cukup," bersenandung. Petik 1. Sebelum dia menyelesaikan hukumannya, Lin Ming menghilang dari udara tipis. Sebuah suara masih melayang ke telinga Wu Sunyi. "Wu Sunyi, kamu tidak ingin mengejarku. Kamu sebaiknya melihat apakah ayahmu masih hidup atau mati." "Haha, ini adalah akhir dari wanita yang berani membunuhku." Lin Ming. Petik 1. Ayah. Pada saat ini, Wu Sunyi tidak bisa membantu tetapi tenang. Dia segera pergi dan menekan tangannya di dada Wu Zipeng, dan jejak napas merah darah datang ke tubuh Wu Zipeng lagi. Tapi tiba-tiba, mata Wu Zipeng tertutup, dan vitalitas yang baru saja dipulihkannya juga terputus. "Ayah!" Dengan seruan, wajah Wu Sunyi sama putih seperti salju. Dia merasa seperti sedang bermimpi dan tidak percaya apa yang sedang terjadi. "Kenapa, Lin Ming, mengapa kamu melakukan ini padaku, mengapa?" Kali ini, Wu Merokok Yi tidak bisa menahan air mata. Tapi lihat sisi Yu Yuhui, dia dengan cepat menyeka air mata yang mengalir keluar. Apa yang terjadi pada Sunyi? Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang sosok muncul dari udara tipis. Orang ini adalah Tuhan kecil. Wu Merokok Yi adalah sepasang penampilan cahaya dingin, mengatakan, "Lin Ming tiba-tiba ditemukan di sini. Dia datang untuk membalas dendam untuk Long Sueni, menikam ayahku." Petik 1. Apa? Segera, Tuhan kecil itu juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Dia mengertakkan giginya dan berkata, "Amazing Yi, sangat disayangkan bahwa kamu masih membawanya sebagai tunanganmu sepanjang waktu. Dia telah melakukan hal seperti itu. Ini tidak berperasaan. Aku akan membunuhnya sekarang dan membalas dendam pada ayahmu." Petik 1. Wu Sunyi berkata perlahan, "Tidak, aku masih membutuhkan naga ki di tubuhnya untuk menyelamatkan ibuku. Setelah aku mendapatkan Dragon Ki, aku akan melakukannya sendiri." Petik 1. "Sunyi, kamu tidak harus terlalu sedih. Ayahmu bisa diselamatkan." Petik 1. Pada saat ini, angka muncul. Itu adalah pria parubaya, yang adalah bapak tuan muda itu. Jejak warna yang tidak bisa dijelaskan melintas di matanya dan berkata kepada Wu Sunyi. Wajah Wu Sunyi tenang. Dia sama sekali tidak berharap. Dia tidak berani berharap sama sekali. Tampaknya hatinya benar-benar rusak oleh pedang Lin Minggang. Pria itu berkata, "Ada mati musim semi di Gunung Kunlun. Selama Anda bisa mendapatkan musim semi dan roh naga Anda yang sebenarnya, Anda pasti dapat menyelamatkan ayahmu."
Ayahmu dan aku adalah saudara. Aku juga berharap untuk melihat saudaraku kembali untuk hidup. Petik 1. Mendengar ini, wajah Wu Sunyi bersinar dengan harapan sejenak, dan kemudian matanya melintas dengan cahaya dingin. Dia mengertakkan giginya dan berkata, tapi sekarang, aku ingin mendapatkan Dragon Key di tubuh Lin Ming terlebih dahulu. Petik 1. Bab 812. Pada saat ini, Tanah Klan Naga, di satu ruangan. Perlahan, Lin Ming membuka matanya dan melihat dua pil hijau putaran di telapak tangannya. Wajahnya penuh dengan kepuasan. Memang benar bahwa hampir 1 jam kemudian, ia juga menyempurnakan pil Jiyuan. Dia pikir akan baik baginya untuk menghasilkan satu dalam waktu yang singkat, tetapi dia tidak berharap untuk menghasilkan 2. 90% dari pil yang mengikat. Petik 1. Pada saat ini, mata Elder tidak dapat membantu menatap dua pil dasi Yuan di telapak tangan Lin Ming, menunjukkan kaget. Memang benar bahwa meskipun Lin Ming tahu alkimianya dengan sangat baik, dia mampu memperbaiki pil Bin Yuan yang berharga dalam waktu singkat, dan dia membuat 2 sekaligus. Untuk sesaat, dia tidak terkejut. Lin Ming, bakatmu dalam alkimia luar biasa dan mengerikan. Petik 1. Untuk sesaat, bahkan Patriark tidak dapat membantu berseru ketika dia melihat dua pil dasi Yuan 90% Lin Ming di telapak tangannya. Lin Ming acuh tak acuh. Patriark, aku bisa memperbaiki pil yang direkam di Tianluo Dansu. Bahkan, bukan apa-apa. Setelah jeda, Lin Ming berkata, jika saya dapat memperbaiki eliksir, itu hampir sama. Petik 1. Untuk sesaat, Patriark, yang lebih tua, 3 penatua dan 4 penatua terdiam. Kemudian Patriark tidak menunda lagi. Dia merentangkan tangannya dan mengambil dasi Yuan dan langsung dari telapak tangan Lin Ming. Lalu dia berkata, spirit setengah langkahku telah mencapai batas, dan aku tidak bisa menahannya lagi. Petik 1. Sebelum dia selesai, Patriark telah menghilang. Ketiga tetua tahu bahwa ketika Patriark ditutup, mereka tidak tahu berapa lama untuk mereka pergi. Secara alami, mereka punya banyak hal yang harus dilakukan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lin Ming, mereka pergi pada saat yang sama. Pada saat ini, Lin Ming menyimpan Yuan dan yang tersisa. Memang, dia mungkin bisa menggunakannya kapan-kapan. Setelah memikirkannya, Lin Ming mengeluarkan cabang misterius dan kuat. Memang, terakhir kali cabang ini menyerap semua darah tukang daging, itu telah berubah. Lebih aneh, itu memiliki 3 sisik lagi. Dengan cahaya hitam pingsan, memberi Lin Ming perasaan palpitasi. Bisa dibayangkan bahwa ketiga sisik itu tiba-tiba muncul dari cabang ini tidak sederhana. Yah, apa ini? Pada saat ini, ketika Lin Ming mengeluarkan cabang, dia tertegun, dan matanya juga menunjukkan sentuhan sukacita. Memang, pada saat ini, kita dapat melihat bahwa ada 3 sisik di permukaan cabang, yang juga memiliki cahaya hitam pingsan. Ini memberi Lin Ming perasaan yang lebih aneh dan kuat. Bukankah ini cabang? Untuk sesaat, Lin Ming menahan pikirannya dan melihat cabang di tangannya. Tebakan keluar dari pikirannya. Memang, tidak ada pohon yang dapat menanam timbangan di dunia ini. Selain itu, skala ini tidak dibentuk oleh garis pada permukaan cabang, tetapi skala nyata, seperti skala ikan. Jika itu bukan cabang, apakah itu? Untuk sesaat, Lin Ming sedikit mengerutkan kening, tetapi dia tidak bisa memikirkan suatu alasan. Pada akhirnya, dia berhenti menebak apa yang akan terjadi dan masih menganggapnya sebagai cabang. Cahaya hitam dari sisik terlihat sangat kuat. Mungkin itu bisa membantu saya menerobos ke spirit setengah langkah mengubah alam. Untuk sesaat, mata Lin Ming tetap di cabang, tetapi hatinya tidak bisa menahan diri. Lalu dia melakukannya tanpa ragu-ragu. Metode pernapasan mulai bekerja terlebih dahulu, dan 9 tempat cahaya kecil di tubuhnya juga mengirimkan napas. Melalui telapak tangannya, dia menuangkan cabang. Dalam sekejap, sepertinya ada tangisan,
dan kemudian saya melihat bahwa 6 skala di cabang begitu hitam sehingga dalam sekejap mata, mereka menutupi seluruh tubuh Lin Ming. Yah, tentu saja. Untuk sesaat, wajah Lin Ming cerah dan semangatnya menjadi lebih terkonsentrasi. Memang, dalam pandangannya, ia sudah memiliki kekuatan yang kuat dari 9 lapisan kondensat, dan ada sedikit napas yang dapat membuatnya merasa palpitasi. Sejak skala ini memberinya perasaan seperti itu pasti tidak sederhana. Bahkan jika itu dapat membantu dia menerobos ke semangat setengah langkah, dia tidak merasa aneh sama sekali. Meskipun Lin Ming berpikir begitu dalam hatinya, adegan berikutnya masih membuatnya menunjukkan tampilan tercengang. Memang, pada saat ketika cahaya hitam menyelimuti tubuhnya, metode pernapasan juga mengirimkan hisap yang menyerap cahaya hitam ke dalam tubuhnya. Hampir pada saat yang sama, 9 titik cahaya kecil di tubuhnya penuh cahaya. Saat berikutnya, aura yang sangat kuat dari surga keluar dari itu. Napas ini cukup berbeda dari sebelumnya 9 lapisan di bidang kondensat. Ini nafas alam spiritual setengah langkah. Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu berseru. Ia merasa sangat kaget dan tidak percaya itu. Memang benar bahwa meskipun itu benar-benar nafas alam spiritual setengah langkah, untuk sesaat, Lin Ming masih merasa seperti dia dalam mimpi. Ini benar-benar karena terobosan tersebut adalah terlalu mendadak. Pada saat yang sama, ketika mata Lin Ming jatuh pada 6 sisik pada permukaan cabang di tangannya, ia tidak bisa membantu mengambil napas. Terhadap langit, 6 skala ini terlalu melawan langit. Lin Ming memperkirakan bahwa bahkan jika ia pergi melawan cuaca, itu akan membawanya setidaknya beberapa tahun untuk menerobos dari lapisan ke-9 dari kondensat dengan semester langkah beralih ke semangat, atau bahkan ratusan tahun. Tapi siapa sangka berapa lama membawanya untuk menerobos ke lapangan kondensat, kurang dari setengah bulan, dan sekarang dia telah menembus ke alam spiritual setengah langkah. Tiba-tiba, kekuatannya secara keseluruhan telah meningkat lebih dari 4 atau 5 kali. Setidaknya, dia bisa cepat berlatih 3 titik keterampilan cahaya pedang sekolah King Cheng ke level tertinggi, yaitu, dia bisa melakukan apa yang dia suka. Apalagi bila perisai lonceng emas digunakan, tahan lebih kuat, dan durasi alami akan meningkat. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tertawa. Akhirnya, setelah ia melihat cabang di tangannya lagi, dia secara alami membawanya kembali. Jika saya mengambil Hualingdan sekarang, akan saya menerobos ke Hualingjing dalam satu pergi. Hanya berpikir tentang hal itu sedikit, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi dipindahkan. Memang benar bahwa ia memiliki perseteruan besar dengan Sekte King Cheng. Meskipun ia tidak takut, itu hal yang sangat berbahaya untuk menangani satu sekte besar, apalagi 5 lainnya. Bahkan jika kita tidak menyebutkan ini, aku takut bahwa setelah pemimpin King Cheng Sekte melakukannya sendiri, sulit baginya untuk jaminan bahwa dia tidak akan jatuh ke tangan pemimpin King Cheng Sekte. Memang, menurut Lin Ming, hanya pedang cilin di tangan pemimpin King Cheng Sekte sekuat itu. Jika saya melakukannya sendiri, aku tidak bisa sekuat itu. Tentu saja, penting untuk Lin Ming tahu bahwa ia telah tiba-tiba menerobos ke ranah transformasi spiritual, dan bahwa ia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, jadi dia tidak ingin segera menerobos ke ranah transformasi spiritual dan menstabilkan ranah sehat. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba merasa bahwa ada jejak napas bisa dijelaskan ke dalam ruangan. Ini orang atau hantu? Tunjukkan. Petik 1. Segera, ada cahaya dingin di mata Lin Ming. Bab 813. Memang, pada saat ini ada flash-flash, itu Wu Sunyi. Tiba-tiba dia mendengar minuman dingin dari Lin Ming, dan Wu Sunyi tidak bisa membantu tetapi menunjukkan jejak takjub di matanya. Memang, dia sekarang dalam keadaan tembus pandang. Dia tahu dengan jelas bahwa kecuali dia memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan spiritualnya, dia tidak akan pernah bisa merasakan keberadaannya. Apakah itu? Secara tidak sadar,
Wu Sunyi melihat Lin Mingding. Dia tidak melihat bahwa Lin Ming memiliki kekuatan untuk mengubah ranah spiritual, tetapi dia masih tidak bisa menahan nafas. Pada saat ini, dia dapat melihat dengan jelas bahwa kekuatan Lin Ming telah berubah, dan dia telah memiliki kekuatan setengah semangat-semangat. Anda tahu, hanya beberapa jam yang lalu, Lin Ming masih memiliki kekuatan lantai 9 dari bidang kondensat. Kenapa orang ini sangat memberontak? Untuk sesaat, meskipun Wu Sunyi juga tahu bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada Lin Ming setelah mengintegrasikan semangat naga, dia tidak bisa menahan nafas. Belum. Pada saat ini, mata Lin Ming telah ditetapkan pada arah rumah, dan nafas setengah langkah ranah spiritual telah dikirim. Dia siap bergerak. Lin Ming, ini aku. Lihat, Wu merokok Yi juga perlahan-lahan muncul. Pada saat ini dia juga tidak menyamar. Apa-apaan, dia konyol. Tiba-tiba, dia melihat tunangannya Wu Sunyi. Tiba-tiba, Lin Ming tidak bisa menahan diri untuk konyol. Dia melihat sosok di depannya dengan wajah yang luar biasa. Secara alami, untuk pertama kalinya, ia juga melihat bahwa kekuatan Wu Sunyi telah mencapai lantai 9 dari ladang gas kondensat. Sebelum itu, ia juga merasa bahwa kekuatan Wu Sunyi sudah mencapai puncak surga ketika dia mencapai lantai 9 dari ranah bawaan. Tapi sekarang, memikirkan hal ini, Lin Ming tiba-tiba bergerak di dalam hatinya dan mengerutkan kening, menunjukkan tampilan yang lebih luar biasa. Tapi dia masih bertanya, apakah kamu wanita itu? Memang, pada saat ini, dia memikirkan wanita itu secara tidak dapat dijelaskan. Kalimat ini bertanya, dia tidak tahu seberapa banyak harapan untuk melihat Wu merokok Yi menggelengkan kepalanya. Tapi dia kecewa, itu untuk melihat Wu Yanyi mengangguk sedikit, ya, aku wanita itu aku. Petik 1. Untuk sesaat, ada tampilan kompleks di matanya, aku membunuh Long Xueni. Petik 1. Aku tidak percaya. Bagaimana kamu bisa sunyi? Kamu tidak bisa menjadi sunyi. Lin Ming masih tidak bisa mempercayainya. Dia bahkan merasa seperti berada dalam mimpi. Pada saat ini, Wu Sunyi mencibir, Lin Ming, jangan berpura-pura di depanku. Anda telah melihat melalui identitas saya. Anda tiba-tiba muncul dan menikam ayah saya untuk membalas Long Xueni. Petik 1. Aku melihatmu, menikam ayahmu. Sejenak, Lin Ming bingung dan berkata, Sun Yi, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak bisa melihat identitasmu sama sekali. Meskipun saya ragu apakah wanita itu sebelumnya, saya segera ditolak. Selain itu, paman saya sudah meninggal. Ketika pembicaraan Lin Ming, Wu Sunyi menatapnya dengan matanya, seolah mencoba menangkap sesuatu dari matanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menghela nafas, seolah menangkap sesuatu, dan kemudian berkata, aku percaya padamu. Sebelum Anda muncul, ketika Anda mengatakan kepada saya bahwa saya bukan lagi tunangan Anda, saya ragu bahwa orang itu bukan Anda. Tampaknya seseorang memang memalsukan Anda. Petik 1. Oh, untuk sesaat, Lin Ming berpikir lebih banyak tentang itu. Memang, kedua tetua Yi Xiang dan Yi Xifeng, serta banyak murid keluarga Pertapa, curiga dia telah membunuh pemimpin keluarga Pertapa, Yan Qingnian, dan banyak murid keluarga Pertapa. Saat ini, Lin Ming juga memberitahu Wu Sunyi tentang situasi ini. Segera setelah dia mendengar ini, Wu secara alami menjadi lebih yakin bahwa Lin Ming palsu. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Lin Ming, dan dia berkata satu kata pada satu waktu, sial, siapa ini palsu aku? Jangan jatuh ke tanganku, atau aku akan membiarkan pria ini bertahan hidup dan mati. Petik 1. Lin Ming, kata Wu dengan tatapan rumit di matanya. Aku tidak membunuh Long Xueni, tetapi aku membunuhnya secara tidak langsung. Bisakah kamu membantuku sebelum membalas dendam? Mendengar ini, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa pahit sejenak. Memang, dia harus menghancurkan kepala juga tidak bisa berpikir bahwa wanita itu tak terduga adalah Wu merokok Yi, tunangannya. Selain itu,
Ia juga memiliki banyak pertanyaan tentang penampilan Wu Sunyi tiba-tiba. Pada saat ini, ketika dia mendengar bahwa Wu Sunyi ingin membantu, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi sedikit waspada. Dia melihat Wu Sunyi dengan mata terbakar dan berkata, "Karena seseorang memalsukan aku, dua tetua Longmen yang tersembunyi, Yi Xiang dan Yi Xifeng, serta banyak murid keluarga tersembunyi, telah ditipu. Bagaimana aku bisa tahu bahwa kamu bukan palsu?" Petik 1. Untuk sesaat, Wu Sunyi tidak marah atau cemas. Lin Ming memiliki alasan untuk meragukan bahwa dia tiba-tiba hancur dari lantai 9 dari lingkungan yang menyenangkan hingga lantai 9 dari lingkungan kondensat saat ini. Sedikit memikirkannya, dia masih merasa sedikit luar biasa. Dia berkata perlahan, "Sebelumnya, Anda telah menulis pernyataan tertulis untuk menghentikan keterlibatan kami, tetapi saya tidak menandatanganinya." Kemudian Wu mengatakan sesuatu yang lebih tentang apa yang terjadi di antara mereka. Secara alami, meskipun Lin Ming masih tidak percaya bahwa orang ini adalah Wu Sunyi, dia harus percaya. Kemudian dia memiliki senyum di wajahnya dan berkata, "Istri, kita belum melihat satu sama lain selama hampir sebulan. Anda harus sangat merindukan saya. Saya tidak sabar untuk menemukan di sini." Petik 1. Kamu, untuk sesaat, Wu Sunyi tidak bisa tertawa atau menangis. Dia ingin marah, tetapi dia tidak bisa marah. Memang benar bahwa Lin Ming tiba-tiba tampak seperti ini. Ini adalah Lin Ming asli. Kemudian wajahnya menjadi serius dan dia berkata dengan kata demi kata, "Seperti yang saya katakan, Long Xueni benar-benar meninggal karena saya. Anda ingin membalas dendam, saya mengerti. Tetapi sebelum Anda membalas dendam, dapatkah saya mengambil The Dragon Key dari tubuh Anda?" Petik 1. Oh, ini mengingatkan tiba-tiba Lin Ming. Dalam sekejap, wajahnya menunjukkan jejak warna yang tidak dapat dijelaskan dan mencoba untuk bertanya. "Istri, katakan yang sebenarnya, apakah kamu naga sejati?" Memang benar bahwa sebelumnya, dia meragukan apakah wanita itu yang menyamar sebagai tubuh naga sejati, tetapi dia segera membantahnya. Tapi sekarang dia tahu bahwa wanita itu sebenarnya adalah tunangannya, yaitu Wu Sui. Terlebih lagi, nama keluarga Wu Sunyi adalah Wu. Apakah ada kebetulan di dunia? Secara alami, Lin Ming bertanya di mana dia bisa menanggungnya. Setelah bertanya, dia tidak bisa membantu menunjukkan jejak ketegangan yang tidak bisa dijelaskan di wajahnya. Dia memandang Wu Sunyi dan berharap dia akan menggelengkan kepalanya. Tetapi segera, dia kecewa, itu untuk melihat Wu Sunyi mengangguk sedikit. "Ya, aku adalah tubuh naga sejati." Petik 1. Melihat Wu Sunyi mengakuinya, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi tetap untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia memikirkan lebih. Lalu dia bertanya, "Sunyi, pernahkah kamu melihat Messenger Ghost?" Bab 814. The Phantom Messenger. Ketika mendengar alamat ini, Wu Sunyi tertegun dan kemudian menggeleng. Lalu ia memikirkan sesuatu. Untuk sesaat, wajahnya menunjukkan warna yang aneh dan berkata, "Saya belum mendengar nama hantu messenger, tapi di hutan Yuhe, ada dua orang, salah satunya disebut Shaozu oleh kakek Lian Zong. Yang lain adalah sedikit seperti Anda." Petik 1. Tentu saja. Mendengar ini, mata Lin Ming berkilat cahaya dingin. "Sun Yi, jika saya menebak dengan benar, Anda harus terjebak." Petik 1. Sebuah jebakan. Untuk sesaat, Wu Yanyi tidak meragukan kata-kata Lin Ming. Memang, selama ini, meskipun dia tidak mau percaya, Lin Ming tidak memberinya perasaan bahwa apapun Lin Ming mengatakan atau tidak benar. Misalnya, dalam penampilan sebelumnya Li Zirui, Lin Ming mengatakan bahwa Li Zirui adalah pembunuh, tapi ia tidak bisa percaya sama sekali. Untuk alasan ini, ia hampir berbalik dengan Bai Muyu dan melaju Lin Ming keluar dari perusahaan. Tapi pada akhirnya, ternyata bahwa apa Lin Ming kata yang tepat. SMA-nya sekelas, yang dia pernah diam-diam menyukai, sebenarnya pembunuh. Selain itu,
Banyak hal yang terjadi kemudian membuktikan bahwa Lin Ming memberinya perasaan bahwa tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, dia benar. Sekarang Lin Ming tiba-tiba berkata bahwa dia terperangkap, bahkan tidak sadar, ia tidak diragukan lagi. Tapi tidak diragukan lagi, tapi ketika dia berpikir tentang hal itu, dia tidak bisa memahami jenis perangkap dia dalam. Lin Ming mengatakan bahwa dia terjebak oleh Wu Lianzong, Cao Zhu dan ayah Cao Zhu ini. Namun, tidak peduli apa yang dia pikir, dia merasa bahwa mereka membantunya untuk menghidupkan kembali orang tuanya. Pertama-tama, memang benar bahwa orang tuanya meninggal 10 tahun yang lalu, tetapi tubuh mereka yang diawetkan. Kedua, memang benar bahwa dia bisa membawa orang tuanya kembali ke kehidupan. Melihat Wu Sunyi percaya dirinya, tapi dengan tatapan bingung di wajahnya, Lin Ming tidak khawatir. Dia berkata perlahan-lahan, "Sunyi, pada kenyataannya, orang yang Anda bicarakan, yang agak mirip dengan saya, adalah utusan hantu." Petik 1. Memang benar bahwa kata ini keluar dari mulut Wu Sunyi ini, dan Lin Ming akhirnya percaya bahwa utusan hantu legendaris benar-benar tampak seperti dia. Setelah semua, beberapa orang mengatakan bahwa sebelumnya, Wu Xichang, ayah Wu Yujia, mengatakan bahwa, dan Master Racun juga mengatakan bahwa sekali. Pada saat ini, Lin Ming diikuti dan berkata, "Sun Yi, utusan hantu dan Tuhan sedikit semua di bawah tangan nenek moyang yang jahat." Petik 1. Nenek moyang jahat. Mendengar ini, Wu Sunyi tertegun sejenak. Memang benar bahwa dia belum selesai mencerna 4 kata-kata utusan hantu. Bagaimana nenek moyang yang jahat keluar lagi? Melihat ini, Lin Ming tidak khawatir. Kemudian dia mengatakan kepada Wu Sui semua tentang nenek moyang yang jahat dan para utusan hantu yang telah dipelajarinya. Mendengarkan cerita Lin Ming, Wu Sunyi hampir tertegun. Pada saat ini, dia juga menunjukkan tampilan yang luar biasa dan bergumam. 4 atau 500 tahun yang lalu, apakah si Zhu murid Kunlun Sekte, Alkimia Manusia? Hantu utusan telah menangkap banyak murid perempuan dari keluarga pertapa untuk berlatih seni alkimia manusia. Petik 1. Wu Yanyi tidak memiliki keraguan tentang apa yang dikatakan Lin Ming, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa pria paruh-baya yang mengatakan bahwa ia adalah saudara ayahnya akan menjadi semacam pembunuh yang ditangkap orang untuk berlatih seni alkimia manusia. Apa dia tidak berharap adalah bahwa ayah dan anak ingin menggunakannya untuk melepaskan segel dari nenek moyang yang jahat. Dan dia harus melakukannya, karena dia ingin menghidupkan orang tuanya. Untuk sesaat, suasana hati Wu Sunyi sedikit rumit. Bahkan pada saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah jelas mustahil baginya untuk secara langsung mengekspos niat nyata bapa dan anak? Dengan cara ini, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan orang tuanya. Tetapi jika ayah dan anak diizinkan untuk memanfaatkannya, apakah itu tidak benar-benar melepaskan segel leluhur jahat? Untuk sementara, Wu Sunyi benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa sadar, matanya jatuh di Lin Ming. Jika ada yang bisa membantunya, menurut pendapatnya, tidak akan ada orang lain selain Lin Ming. Pada saat yang sama, dia berkata, "Lin Ming, The Ghost Messenger mengatakan bahwa hanya ketika saya mendapatkan semua naga Qi dan berintegrasi ke dalam tubuh naga yang sebenarnya, bisakah saya membangunkan orang tua saya, tetapi dengan cara ini, saya juga akan membiarkan kejahatan." Nenek moyang menyingkirkan segel. Petik 1. Untuk sesaat, ada cahaya dingin di mata Lin Ming. Dia berkata, "Ini mudah dilakukan. Kami akan membunuh 2 orang ini secara langsung." Lalu dia berkata, "Lalu kita akan membawa orang tuamu dari hutanmu." Pada saat itu, tidak sulit untuk menyelamatkan orang tuamu. Petik 1. Wu Sunyi tidak bisa membantu mengerutkan kening, namun, kekuatan kedua orang ini tak terduga, dan sangat aneh. Bahkan setelah saya mendapatkan naga Qi, saya meleleh ke tubuh saya dan merangsang naga nyata Qi, tetapi saya masih tidak bisa melihatnya melalui kekuatan nyata mereka. Mendengar ini,
Lin Ming tidak bisa membantu merenungkan sejenak. Memang, menurut pendapatnya, kekuatan Messenger Ghost tidak diragukan lagi sangat kuat. Kalau tidak, seluruh keluarga Hermit dan Yin Longmen tidak akan terlalu takut padanya. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk mengubah ranah spiritual, Lin Ming mungkin tidak dapat berurusan dengan utusan hantu. Ranah spiritual. Memikirkan hal ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bergerak. Secara alami, dia memikirkan patriark. Bukankah patriark akan menerobos dunia spiritual? Pada saat itu, selama dia dan Wu Sunyi, ditambah seorang pemimpin klan, itu akan cukup untuk berurusan dengan utusan hantu. Memikirkan hal ini, Lin Ming santai dan berkata kepada Wu Sunyi, "Istri, Anda tidak perlu khawatir. Kami berada di klan naga sekarang. Ketika pemimpin klan keluar, dia akan memiliki kekuatan untuk mengubah ranah spiritual. Ketika saatnya tiba, kami bertiga akan bergandengan tangan, tidak takut bahwa kami tidak dapat berurusan dengan utusan hantu. Saya memperkirakan bahwa patriark akan keluar dari gerbang dalam seminggu di sebagian besar." Petik 1. Seminggu. Wu tidak keberatan kali ini. Memang benar 10 tahun telah berlalu sejak orang tuanya meninggal. Itu hanya seminggu. Itu hilang dalam sekejap mata. Kalau begitu kita akan menunggu patriark keluar dan pergi ke keluarga pertapa bersama. Wu Sunyi juga setuju untuk turun. Segera setelah dia setuju, dia tiba-tiba melihat bahwa Lin Ming menunjukkan tampilan yang baik, yang membuatnya merasa tertegun. "Kenapa kamu menatapku seperti ini?" "Saat ini," kata Wu Sunyi dalam suasana hati yang buruk. Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Adalah normal bagi saya untuk melihat Anda seperti ini." "Siapa yang memanggilmu begitu cantik?" "Fasih." Wu Sunyi tidak bisa tidak melihatnya. Sejenak, Lin Ming tiba-tiba memberikan senyum misterius, dan kemudian berkata, "Istri, aku punya sesuatu untuk ditunjukkan." Petik 1. Biarkan aku melihat sesuatu. Tiba-tiba, Wu Sunyi tidak bisa membantu menunjukkan kewaspadaannya di matanya. Secara tidak sadar, dia juga membidik Lin Ming. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, dan wajahnya menjadi hitam dan biru. Dia memarahi, "Lin Ming, kau bajingan mati." Petik 1. Bab 815. Lin Ming terpana dengan memarahi tiba-tiba ini. Lalu dia memikirkan tampilan Wu Sunyi tadi. Dia tidak bisa menahan tawa dan menangis. "Istri, apa yang kamu pikirkan? Apakah aku orang seperti itu? Apa yang ingin aku tunjukkan padamu adalah hal ini." Petik 1. Segera setelah dia selesai, Lin Ming membuka mulutnya sedikit, dan melihat cahaya merah terbang keluar. Ketika jatuh ke tangannya, itu berubah menjadi pedang. Awalnya biarkan aku melihat ini, untuk sementara waktu, wajah Wu Sunyi hot endless. Tetapi kemudian dia melihat pedang di telapak tangan Lin Ming dengan ekspresi kejutan. "Apakah ini pedang terbang?" Lin Ming mengangguk, "Ini adalah pedang roh deputi pemimpin Sekte Qingcheng." "Tentu saja, itu sebelumnya. Sekarang pedang ini adalah milikku." Setelah jeda, Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Istri, aku tahu kamu suka ilmu pedang. Aku akan mengajarimu 3 poin cahaya pedang, dan kemudian aku akan memberimu pedang ini." Petik 1. Wu Sunyi mengangguk dan menggelengkan kepalanya. "Aku tertarik pada ilmu pedang, tapi aku tidak bisa mengambil pedang ini." Petik 1. Melihat penolakan yang tegas Wu Sunyi untuk mengambil pedang roh, Lin Ming berhenti bersikeras, tetapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan wajah serius, "Ngomong-ngomong, istri, pemimpin Sekte Qingcheng juga memiliki pedang terbang, yang disebut Qilin Sword. Ini jauh lebih baik daripada pedang roh ini. Pada saat itu, aku akan memberimu pedang Qilin." Petik 1. "Kamu," ini membuat Wu Sunyi bukan dari leng-leng, dahi, keringat hampir turun, tidak marah berkata, "Karena ini adalah pedang terbang dari Sekte Qingcheng, bagaimana kamu bisa memberikannya padaku?" Lin Ming memandang sangat serius dan berkata,
pemimpin sekte Qing Cheng pasti akan datang kepada saya untuk membalas dendam. Pada saat itu, saya akan mengambil pedang cilin. Petik 1. Rampok. Tiba-tiba, Wu Sunyi terdiam. Dia tampak bermartabat dan berkata, karena dia adalah pemimpin sekte besar, bisakah kamu merebut pedang terbang di tangan pihak lain jika kamu mau? Jangan main-main. Saya benar-benar tidak ingin pedang terbang. Petik 1. Melihat ini, Lin Ming tidak membicarakannya lagi, dan kemudian dia hanya melewati skill Light 3 poin ke Wu Sunyi. Benar saja, bakat Wu Sunyi selalu luar biasa. Setelah mendengarkannya sekali lagi, Wu Sunyi memasuki keadaan kultivasi. Kemudian Lin Ming memberi Wu Sunyi pedang biasa, dan Wu Sunyi segera membiarkan pedang itu terbang. Keterampilan pedang terbang sangat ajaib, dia bisa mengendalikan pedang terbang untuk terbang di sekitar tubuhnya. Untuk sesaat, mata Wu Sunyi penuh dengan kejutan. Setelah beberapa saat, dia mengambil kembali pedang terbang. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan berkata, Lin Ming, aku akan meneruskan seni penyembunyian dan kamuflase untukmu. Petik 1. Oh. Mendengar ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bergerak. Memang benar bahwa Wu Sunyi menyamar sebagai wanita aneh sebelumnya, tetapi dia tidak melihatnya. Dapat dilihat bahwa kamuflase sangat kuat. Selain itu, setelah tembak bagian Wu, sebelum dia memiliki kekuatan 9 lapisan kondensat, dia tidak bisa merasakan keberadaan Wu sama sekali, yang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tembus pandang Wu juga kuat. Secara alami, Lin Ming mengangguk. Pada saat ini, Wu Sunyi tidak ragu untuk meneruskan kamuflase dan tembus pandang ke Lin Ming. Setelah beberapa latihan, Lin Ming tidak bisa menahan perasaan cukup ajaib. Memang benar bahwa kamuflase dan tembus pandang agak sama dengan pedang terbang. Mereka semua mengoperasikan napas di tubuh sesuai dengan rute tertentu. Tetapi kamuflase adalah untuk mengontrol dan mengubah otot-otot wajah, sedangkan penyembunyian adalah untuk mengontrol dan mengubah aliran cahaya dan udara di luar tubuh. Adapun pedang terbang, itu adalah untuk menanamkan napas ke pedang terbang dan mengendalikan pedang terbang. Sehat. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba menghilang di rumah. Wu Sunyi terkejut. Pada saat ini, dia tidak bisa merasakan keberadaan Lin Ming. Anda tahu, ketika dia baru saja masuk, Lin Ming menemukannya untuk pertama kalinya. Saat ini, dia tidak bisa tidak merasa sedikit gugup. Memang, karena dia tidak bisa merasakan keberadaan Lin Ming tiba-tiba menggodanya. Sangat mungkin. Setelah tidak terlihat, Lin Ming tiba-tiba merasa sedikit gugup ketika dia melihat Wu Sui. Dia benar-benar ingin bermain trik pada Wu Sui, seperti memukulnya pada bagian tertentu dari tubuhnya atau mencubit wajahnya. Tetapi pada pemikiran kedua, Lin Ming berpikir itu lebih baik. Bagaimanapun, Wu Sunyi berbeda dari masa lalu. Meskipun kekuatan lantai ke-9 dari ranah gas kondensat masih sedikit lebih rendah darinya, setelah mengintegrasikan Qi Naga, dia memiliki napas merah darah, yaitu Qi Naga asli, dan kekuatan nyatanya benar-benar lebih baik daripadanya. Dalam hal Wu Sunyi berada dalam kemarahan, bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Tentu saja, meskipun dia tidak ingin mengolok-olok Wu Sunyi, Lin Ming tidak bisa menahan tawa. Dia tidak mengolok-olok Wu Sunyi, tetapi Bai Muyu dan lainnya, tentu saja, dia sangat senang mengolok-olok mereka. Jika Anda memikirkannya sedikit, Lin Ming tidak bahagia. Lin Ming berhenti bermain dan keluar. Pada saat ini, meskipun Lin Ming masih tidak mengolok-oloknya, Wu Sunyi tidak bisa tidak berbicara. Dia selalu merasa bahwa mata Lin Ming menatap ke atas dan ke bawah, dan dia tidak bisa merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, dia tidak dapat membantu menyesali bahwa dia melewati seni tembus pandang ke Lin Ming. Tentu saja, itu tidak ada penyesalan. Istri, itu benar-benar keterampilan bersembunyi yang baik. Kemudian tokoh Lin Ming muncul, tetapi ia juga menemukan kerugian dari teknik ini, yaitu, ketika dia tidak terlihat, dia tidak bisa merangsang napas di tubuhnya. Artinya, setelah sembunyi-sembunyi,
Anda tidak bisa menyerang, apalagi menggunakan keterampilan Flying Sword. Tidak heran kalau Wu Sunyi dan Wu Lianzong tiba-tiba menunjukkan sosok mereka ketika mereka menyerang Liao Chaohan dari belakang. Pemimpin klan Panjang, keluar dari sini. Saat itu, ada suara gemuruh di luar. Oh, apakah orang-orang sekolah Kinceng datang? Dalam sekejap, jantung Lin Ming bergerak dan menghilang ke dalam ruangan dengan sosoknya. Wu Sunyi mengikutinya untuk pertama kalinya. Pada saat ini, di lapangan besar di luar, ketiga tetua sudah muncul, dan banyak dari klan Panjang juga muncul di sini. Itu cepat. Petik 1. Lin Ming memandang ke seberang jalan dan melihat Zhang Wei di kerumunan untuk pertama kalinya. Pada saat ini, ada hampir 50 orang di sisi yang berlawanan, semuanya harus menjadi murid Kinceng Sekte. Selain Zhang Wei, ada seorang paruh baya di awal 40-an. Lin Ming juga melihat bahwa pria itu memiliki kekuatan untuk mengubah dirinya. Namun, meskipun itu adalah kekuatan setengah langkah semangat, itu juga memberi Lin Ming perasaan yang tak terduga. Ini harus menjadi pemimpin Sekte Kinceng. Benar-benar, Penatua berkata, Lu Zhangjiao, Anda membawa sekelompok orang ke klan naga. Apa maksudmu, orang tua, apa kamu? Ketika Lu Zhanmiao, pemimpin Sekte Kinceng, tidak berbicara, Zhang Wei berdiri dengan ekspresi suram di wajahnya, menatap Penatua dan berkata dengan dingin. Panggil patriarkimu dan berlutut untuk mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena mengundurkan diri ke sini hari ini. Petik 1. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.